Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 14 pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang simulasi atau skenario dari model accounting pada 16. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok dari 14, yaitu ada Alisana Putri Iskandar dengan CP 1223, lalu ada Alia Yasmin Firdaus Litai dengan CP 124, Ekini Surakaban dengan CP 140, Muhammad Aldian Puji Raharjo dengan CP 166, dan Novia Dwi Cahyaningrum dengan CP 167. Sini pertama saya akan memperkenalkan perusahaan yang akan kami gunakan untuk skenario-nya. Pertama ada profil perusahaan, itu PT Amitis merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2014, serta perusahaan ini bergerak di bidang furnitur perawatan rumah tangga. Kami juga memiliki visi dan misi perusahaan, yaitu menjadi pemimpin global dalam industri furnitur rumah tangga dengan menghadirkan desain inovatif, kualitas tinggi, dan solusi fungsional yang memperkaya kehidupan rumah tangga di seluruh dunia. Adapun alamat perusahaan kami yaitu dengan nama PT Ametis yang beralamat di 250 Eksekutif Park Boulevard 3400 dengan nomor telepon +1 650 555 0111. Email yang kita gunakan yaitu ada info@ametis.com dan website kami yaitu ametis.com. Kami juga memiliki rekening perusahaan yaitu menggunakan Bank Zabrut atau BSRI dengan nomor account 93456795 atas nama PT Ametis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario-nya. Skenario kita yaitu skenario pembelian dua barang, satu vendor bill, dua receipt payment. Pada skenario ini, PT Ametis melakukan pembelian dua unit barang kepada Kementerian Furnitur. Peran accounting dimulai dari clear bill yang dibutuhkan. Khusus pada kasus ini, pembayaran dicicil sebanyak 2 kali, di mana pembayaran pertama seharga setengah transaksi yang dilakukan. RFQ-nya yaitu produknya ada dengan internal reference-nya itu ada FT001, yaitu produknya meja kayu jati dengan kuantitinya 2. Produk yang kedua yaitu internal reference-nya itu ada FT002 dengan nama produknya kursi kayu jati dengan kuantiti 3. Pada penerapan proses bisnis yang terjadi dalam modul purchase, tentu tidak hanya satu individu saja yang terlibat di dalamnya, melainkan terdapat banyak pihak atau staf yang membantu menjalankan proses bisnis ini agar dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Berikut merupakan staf yang terlibat dalam penerapan skenario dalam modul accounting. Yang pertama, itu ada administrator atau staf IT, job desk-nya yaitu create user. Yang kedua ada manager purchase, dengan job desk-nya create RFQ, validate RFQ, to PO, dan receive product. Yang ketiga ada AP staff, yaitu job desk-nya check vendor bill dan create payment with register payment. Yang keempat ada cash reconciliation, dengan job desk create cash statement and reconcile bank statement. Dan yang terakhir ada manager accounting, job desk-nya yaitu general ledger dan trial balance reports. Yang untuk yang pertama itu staff IT, di mana role-nya itu administrator dengan job desk-nya create user. Di sini saya akan menjelaskan tentang input data yang akan saya input pada yaitu memberikan hak akses kepada para setiap role. Di sini terdapat ada 5 role. Yang pertama ada Michelle sebagai staff IT, mempunyai akses administrator. Yang kedua ada Cia, role usernya IP staff dengan memiliki akses account payable staff. Lalu ada Pasha, memiliki role manager purchase, hak aksesnya itu purchase manager. Yang keempat ada Jerome dengan role usernya cash reconciliation dan role-nya sebagai cash reconciliation. Yang terakhir ada Udin dengan role usernya manager accounting, hak aksesnya itu manager. Jadi saya akan masuk ke Ubuntu, lalu pilih ke settings, lalu ke user companies, lalu pilih user. Nah, karena saya akan mengimport data dari luar, kita akan mengimport data dan tidak memasukkan values satu seperti ini. Jadi kita langsung ke favorit, langsung ke import reports, lalu pilih file, kita pilih file akan kita import. Sebelum kita melakukan import, kita bisa melakukan tes terlebih dahulu untuk melihat ada error atau tidak. Ini ada error karena sebelumnya saya sudah memasukkan datanya, tapi jika ada error atau apapun, kita bisa langsung import aja. Dari sini, nanti saya sudah import, kita bisa cari kuncinya. Di sini ada
yang sudah masuk. Ada Michelle, itu sebagai administrator di semua modul. Lalu ada Udin yang memiliki hak akses accounting sebagai akuntan. Lalu ada Fasya yang memiliki hak akses pada modul dari yang pada inventory sebagai user dan tugas sebagai administrator. Nah, selanjutnya ada Cia yang memiliki hak akses pada modul accounting sebagai billing dan modul inventory di purchase sebagai user. Dan yang terakhir ada Zero yang memiliki hak akses pada modul accounting sebagai akuntan dan jadi itu saja untuk user hak aksesnya. Baik, di sini saya Ekinus Rakaban dengan CP 140 berperan sebagai role manager Foodcase dengan job description membuat RFQ atau request for quotation. Setelah itu melakukan validasi RFQ menjadi purchase order atau PO dan melakukan penerimaan produk serta melakukan pembuatan vendor bill. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Odoo kita. Pertama-tama kita masuk ke modul purchase, lalu klik new untuk membuat RFQ atau request for quotation. Di sini vendornya sesuai dengan skenario kita memilih PT Gemini Furniture. Lalu ada expected arrival atau tanggal ekspektasi barang diterima kita buat saja seminggu ke depan, yaitu tanggal 28. Selanjutnya itu uh, kita pilih produknya yaitu ada meja kayu jati dan kursi kayu jati. Kuantitinya kita buat 2, pajaknya kita buat 11%. Selanjutnya kita pilih produk satu lagi, kursi kayu jati. Dengan kuantiti 3, pajaknya kita ubah menjadi 11%. Setelah itu kita bisa melakukan send by mail. Di sini status dokumen tersebut masih menjadi RFQ send. Lalu untuk mengubahnya menjadi purchase order, kita bisa klik konfirmasi order. Di sini statusnya telah berubah menjadi purchase order dan kita bisa melakukan penerimaan barang. Di sini untuk melakukan penerimaan barang, kita bisa klik receive product. Lalu di sini untuk bagian down, kita isi sesuai dengan barang yang telah kita terima. Misalnya kita pesan 2 dan kita terima 2, maka kita tulis 2. Di sini kita memesan 3, lalu kita terima 3, kita tulis pada bagian down 3. Jadi di sini barang yang telah kita pesan sesuai dengan apa yang dia kirimkan. Setelah itu kita klik validate. Nah, di sini statusnya telah menjadi done dan pada bagian inventory produknya dia akan bertambah barangnya. Lalu kita balik ke PO kita tadi, kita bisa melakukan print dokumen purchase ordernya, kita klik print, lalu pilih purchase order. Nah, di sini dokumen purchase ordernya telah terbentuk atau terprint. Selanjutnya kita akan membuat bill untuk vendor atau vendor bill. Di sini untuk melakukan itu kita bisa klik create bill. Di sini bill date-nya kita ubah menjadi tanggal sekarang karena kita menerbitkan bill-nya sekarang. Setelah itu kita bisa melakukan print bill-nya. Kita klik invoice without payment. Nah, di sini draft bill-nya telah terbentuk atau draft vendor bill-nya dengan source PO 121. Selanjutnya itu kita harus menginformasikan kepada akun Paylabel Staff untuk mengecek vendor bill yang telah kita buat. Di sini akun Paylabel Staff-nya itu bernama Cia dengan CP 166. Di sini kita tulis saja pesannya.
Di sini kita lakukan pengiriman pesan dengan menyertakan dokumen yang telah kita print tadi. Di sini ada print bill-nya dan print purchase order-nya. Lalu bisa kita klik send. Nah, di sini kita telah melakukan informasi kepada Cia sebagai akun payable staff untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen vendor bill berikut. Untuk role selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya selaku bagian AP staff akan melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh bagian process manager. Nah, sebelum kita melakukan atau melanjutkan pekerjaan dari process manager, kita masuk ke dalam atau login ke dalam Odoo dengan menggunakan email dan password yang sudah dimiliki. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan dashboard, tampilan diskusi maksud saya. Nah, di sini um, diinfokan bahwa bagian process manager sudah selesai melakukan pekerjaannya dan telah mengirimkan direct message-nya. Nah, di sini kita cek di bagian direct message, ternyata ada pesan masuk yang ternyata ini pesan yang dikirimkan oleh bagian process manager yang berisikan tolong lakukan pengecekan terhadap dokumen vendor bill berikut. Nah, di sini um, ada dua dokumen vendor bill, yaitu purchase order atau bagian dokumen purchase order-nya atau PO, dan di sini adalah bagian draft bill-nya yang nantinya akan kita lakukan pengecekan. Kita download terlebih dahulu. Setelah kita download, maka kita buka. Nah, ini merupakan um, hasil atau hasil pengerjaan yang sudah dilakukan oleh bagian purchase manager, yang mana bagian purchase manager itu telah melakukan purchase yang um, menghasilkan bill, menghasilkan vendor bill yang kemudian dikirimkan kepada kita sebagai pihak AP staff untuk dilakukan pengecekan. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan dengan masuk ke dalam modul accounting. Kemudian kita masuk ke dalam menu vendor, kemudian kita masuk dalam bills. Kita pilih bagian atas. Kita buka. Nah, di sini muncul draft vendor bill yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh bagian business manager dan menghasilkan vendor bill. Di sini kita cek terlebih dahulu sesuai atau tidak. 2 unit, 3 unit, dan totalnya 38.850.000. Di sini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kemudian jika dirasa sudah benar, maka kita lakukan confirm. Kita lakukan confirm. Kemudian kita lakukan due date-nya atau payment terms-nya, yang mana bisa kita set saja sebulan. Lalu kemudian kita lakukan register payment. Nah, di sini kita lakukan di bagian jurnalnya, kita lakukan secara case. Terus kemudian kita
kita lakukan semuanya itu setengah harga. Kemudian kita lakukan create payment. Nah, nanti akan muncul partial seperti ini. Kemudian kita lakukan print. Setelah itu kita masuk dalam discuss, kita laporkan kepada bagian case reconciliation. Nah, sudah lakukan, kita sudah menghubungi bagian cash reconciliation untuk melakukan rekonsiliasi terhadap bagian bill. Kemudian part ini akan dilanjutkan oleh bagian cash reconciliation. Selanjutnya di sini saya berperan sebagai role cash reconciliation dengan job description, create cash statement and reconciliation bank statement. Di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi Odoo kita dan melakukan penglihatan pesan yang masuk. Di sini ada pesan dari AP staff untuk melakukan rekonsiliasi pada dokumen yang telah dikirimkan. Kita download dokumennya. Selanjutnya kita buka dokumennya. Di sini ada vendor bill dengan pembayaran pertama yaitu 19.425.000. Di sini untuk membuat cash statementnya kita masuk ke modul accounting. Lalu pada bagian cash kita pilih titik 3 ini, klik transaction. Lalu kita klik. Di sini labelnya kita pakai menggunakan nomor bilnya. Ini kita copy di sini. Patternnya PT Gemini Furniture. Lalu amount-nya sesuai dengan yang telah dibayarkan. Di sini baru 19 juta. Kita copy. Di sini bisa kita taruh angka minus di depannya karena kita mengeluarkan uang untuk membayarnya kepada vendor. Di sini amount in currency-nya sama. Foreign currency-nya atau mata uangnya menggunakan IDR atau rupiah. Lalu bisa kita klik save. Di sini bisa kita hilangkan yang ini. Lalu kita masuk ke bagian reconcile untuk melakukan rekonsiliasi. Di sini kita pilih yang PSCH 1. Lalu setelah itu kita klik validate. Nah, di sini pembayarannya telah kita lakukan rekonsiliasi. Bisa kita lakukan screenshot. Lalu setelah itu kita bisa menghubungi AP staff tadi untuk melakukan transaksi selanjutnya dan memeriksa dokumen yang telah kita rekonsiliasi. Di sini kita ketik pesan seperti ini. Di sini pesannya itu dokumen yang telah diberikan telah saya lakukan rekonsiliasi dan bisa lakukan atau lanjutkan siklus transaksi selanjutnya.
Di sini kita lampirkan saja screenshotan kita tadi yang menandakan bahwa dokumennya telah kita lakukan rekonsiliasi. Kita klik send. Nah, di sini sudah selesai tugas saya sebagai case reconciliation dan saya menunggu untuk melakukan case reconciliation selanjutnya. Untuk role selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah akan kembali kepada bagian AP staff yang mana itu saya sendiri yang akan melanjutkan sisa pembayaran yang setengah pembayarannya sudah dilakukan pada video sebelumnya yang kemudian AP staff mengajukan kepada pihak cash reconciliation untuk dilakukan proses rekonsiliasi dan kemudian diberi kabar terkait dengan proses rekonsiliasi oleh pihak cash rekonsiliasi yaitu Jerome mengirimkan pesan sebagai berikut. Halo, dokumennya telah saya rekonsiliasi dan bisa lanjutkan siklus transaksi selanjutnya. Baik, kita balas terlebih dahulu. Kemudian kita kembali lagi ke modul accounting. Ke bagian vendor, terus kemudian ke bagian bills. Kemudian kita cari PT-nya. Kita itu adalah PT Gemini. Yang mana dalam statusnya itu masih dalam status parsial. Yang kemudian akan kita lakukan pembayaran kembali, yaitu sebesar nominalnya sebesar setengah harga. Setengah dari harga yang sudah ditetapkan karena kita sebelumnya sudah membayarkan setengahnya, jadi kita tinggal membayar setengahnya saja. Kemudian kita create payment. Nah, nanti status yang ada pada layar akan berubah menjadi in payment. Dan kemudian kita print invoice-nya. Dan nantinya akan kita kirimkan kembali kepada pihak cash rekonsiliasi untuk dilakukan rekonsiliasi lagi dan akhirnya nanti akan proses selanjutnya adalah proses paid. Yang nantinya pada tanda ini akan berubah menjadi paid atau terbayar. Jadi kita sudah download untuk filenya. Kemudian kita kembali lagi di discuss direct message, kita kirim lagi pesan kepada Jerome selaku pihak tes rekonsiliasi untuk melakukan rekonsiliasi kembali. Baik, saya sudah melakukan pembayaran untuk diperiksa. Dilakukan rekonsiliasi. Kemudian kita kirim filenya yang sudah kita cetak, yang sudah kita download. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pihak cash rekonsiliasi. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya melanjutkan kembali role case reconciliation dengan job description create case statement and reconciliation bank statement. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Odoo kita dan masuk ke modul discuss untuk melihat pesan. Di sini ada pesan dari Cia sebagai AP staff atau akun payable staff untuk melakukan pemeriksaan kembali dokumen dan melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen yang telah dikirim. Langsung saja kita download dokumennya. Di sini dokumennya telah terdownload dan bisa kita lihat di sini. Ternyata di dokumen ini ada pembayaran yang telah dilakukan untuk kedua kali sebesar 19.425 dan harus kita bayarkan kepada vendor. Di sini kita masuk ke modul akunting, lalu masuk ke kolom cash. Pada bagian cash kita klik ini, titik 3 ini lalu pilih transaction.
Lalu kita klik case statement-nya. Di sini labelnya kita masukkan nama atau nomor bill-nya. Kita pas di sini, partnernya PT Gemini Furniture. Lalu amount-nya, jumlah yang harus kita bayarkan sebesar 19.425. Ini yang kedua. Kita copy paste saja. Di sini kita kasih tanda minus di depan nominalnya karena kita membayarkan uang kepada vendor. Jadi ibaratkan uang kita berkurang. Lalu foreign currency-nya atau mata uangnya IDR. Di sini amount in currency-nya sama seperti ini. Kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Lalu bisa kita klik save. Di sini kita klik ini. Lalu bisa kita hilangkan yang ini. Kita klik reconcile-nya untuk melakukan rekonsiliasi. Lalu kita pilih yang PSCH. Lalu untuk merekonsiliasinya bisa klik validate. Nah, di sini dokumennya telah kita lakukan rekonsiliasi. Selanjutnya kita bisa melakukan screenshot. Nah, setelah itu kita masuk ke modul discuss. Kita memberi pesan kepada AP staff bahwa kita telah melakukan rekonsiliasi pada dokumen yang diberikan dan bisa melakukan cek status pada vendor bill-nya. Di sini saya memberikan pesan, saya sudah melakukan rekonsiliasi kedua, mohon dicek status pada dokumen vendor bill. Terima kasih. Lalu kita sertakan bukti screenshot-annya tadi. Lalu bisa klik send. Nah, di sini kita sudah mengirimkan pesan. Di sini tugas saya sebagai role case reconciliation sudah selesai. Untuk role selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, setelah dilakukan konfirmasi oleh pihak rekonsiliasi atau cash rekonsiliasi, maka dilakukan proses rekonsiliasi oleh bagian cash reconciliation, dan kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi yang kedua, pihak rekonsiliasi atau cash rekonsiliasi mengirimkan bukti bahwa rekonsiliasi kedua sudah dilakukan melalui direct message yang berisi saya sudah melakukan rekonsiliasi kedua, mohon dicek status pada dokumen vendor bill. Terima kasih. Di sini sudah ada bukti dari rekonsiliasi yang kedua, jadi kita di sini melakukan pengecekan terhadap vendor bill-nya apakah statusnya sudah berubah menjadi paid atau belum. Kita ke menu accounting, kemudian kita ke menu vendor bills. Setelah itu kita cari bills-nya di sini PT Gemini Furniture. Nah, di sini tandanya sudah berubah dari yang tadinya in payment menjadi paid atau sudah dibayar. Di sini tugas kita sebagai AP staff yaitu melakukan pencetakan invoice. Setelah itu, setelah sudah, maka tugas dari AP staff sudah selesai yang kemudian akan diteruskan oleh bagian manajer. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liasmin Firdaus Salitai dengan NIC CP124. Kali ini saya akan berperan sebagai manajer accounting sebagai penutup akhir dari skenario accounting, skenario modul accounting. Nah, bagaimana apa saja peran dari manajer accounting, yaitu untuk read general ledger dan trial balance report. Nah, langsung saja, ini dimulai dari kita ke menu modul accounting. Lalu kita langsung saja ke reporting dan pilih general ledger. Di sini sudah terlihat start date-nya 1 Januari, end date-nya 12 Desember 2023. Lalu kita bisa langsung view. Nah, di sini kita bisa lihat general ledger atau
General ledger ini jurnal yang sudah kita lakukan pada transaksi-transaksi yang telah kita lakukan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat account-nya itu cash, bank suspend account, dan yang lain. Nah, yang terakhir itu ada Bank Zamrud Indonesia di sini. Dan juga ada Bank BZI. Bisa kita lihat di sini. Nah, saya sebagai manajer itu saya bertugas untuk mengecek apakah jurnal atau transaksi yang dilakukan langkah-langkahnya sudah benar berdasarkan hasil yang setelah saya terima ini. Lalu selanjutnya yaitu trial balance. Langsung saja kita lihat di reporting dan masuk ke trial balance. Bisa langsung ditekan view. Nah, ini adalah trial balance yang berdasarkan transaksi yang sudah kita lakukan. Nah, bisa lihat sini balance-nya 0, berarti semua transaksi itu sudah dilakukan dengan benar. Nah, untuk semua reporting tadi, yang general ledger dan trial balance itu bisa kita print di sini, print PDF, ataupun dengan ekspor Excel. Nah, mungkin sekian dari saya sebagai manajer accounting. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.